Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tema 1 subtema 4. Diperhatikan ya. Nah, yang pertama ada di pembelajaran 1, yaitu menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu benda. Kemarin sama Bu Jaya sudah belajar tentang itu minggu lalu ya. Nah, masih ingat kan anak-anak? Kita harus mengetahui nilai tempat dari setiap bilangan. Ada bilangan satuan, puluhan, ataupun ratusan. Nah, coba kita perhatikan contoh ini ya. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249. Jadi kita jumlahkan dulu, kemudian selisihnya yaitu kita kurangkan. Nah, pertama kita susun menggunakan cara pendek yang lebih mudah kemarin ya. Jadi kita jumlahkan dulu, disusun, disamakan nilai tempatnya. Nah, pertama kita jumlahkan 534 ditambah 249 sama dengan 4 ditambah 9 yaitu 13 kan. Jadi ditulis 3, satunya disimpan ya. Jangan lupa ditulis yang angka belakangnya ya anak-anak. Kemudian ada 3 ditambah 4 yaitu berapa itu? 8. Kemudian ditambah 1 lagi, 3 tambah 4 7 ditambah 1 yaitu 8. Nah, itu puluhannya ya. Dan yang terakhir ada 5 ditambah 2 yaitu berapa? 7. Ya, itu termasuk ratusan. Sekarang kita ke pengurangan. Pengurangannya yaitu ada 534 dikurangi 249 sama soalnya ya. Nah, 4 dikurangi 9 tidak bisa karena harus pinjam depannya. Pinjam angka 3 jadinya 14. Jika di situ angkanya adalah 3 berarti 13. Kalau 2 berarti 12. Nah, di situ 4 berarti berapa? 14 ya anak-anak. Pinjam 10. Ingat-ingat. Kemudian 3-nya itu tinggal 2. Nah, berhubung 2 dikurangi 4 tidak bisa, jadinya pinjam depannya lagi. Pinjam angka 5 sehingga menjadi angka 12. 3 menjadi angka 12, 5-nya menjadi angka berapa? 4. Nah, jadi 12 dikurangi 4 ada berapa? Ada 8. Dan 4 dikurangi 2 yaitu ada 2. Jadi jumlahnya adalah 783. Itu jumlahnya. Dan selisihnya yaitu pengurangannya tadi yaitu 285. Nah, muatan ini ada juga pada pembelajaran 3 ya, yaitu menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Nah, sama juga seperti kemarin. Kalau ini bedanya yaitu kita menjumlahkan atau mengurangkan pada satu kalimat matematika atau satu operasi ya. Jadi ada penjumlahan dan ada pengurangan. Jangan lupa ditulis satu kalimat matematikanya. Ingat, menjumlahkannya atau menghitung dimulai dari kiri. Jadi di situ ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi ini sebelah kanan yang pengurangan, yang penjumlahan itu sebelah kiri anak-anak. Seperti itu. Jadi penyelesaian itu harus dimulai dari kiri, diingat-ingat. Lalu hasilnya itu dikurangkan bilangan pengurangan. Nah, langkah yang pertama yaitu tadi penjumlahan dulu ya. Soalnya tadi 115 ditambah 290 yaitu 5 ditambah 0 ada berapa anak-anak? Ingat dari belakang menghitungnya 5 ya. Kemudian 1 ditambah 9 ada 10. Jadi yang ditulis angka 0-nya. Satunya kita
kita simpan. Nah, jangan lupa ya. Kemudian 2 ditambah 1 yaitu 4. Nah, setelah itu hasilnya baru kita kurangkan 148. Tadi kan 405. Lah 5 dikurangi 8 tidak bisa karena lebih kecil, yaitu pinjam angka depannya. Itu 0 itu awalnya 10 ya anak-anak. Jadinya dipinjamkan 1 tinggal 9. Pinjam ke angka 4-nya. Jadi 4-nya tinggal angka berapa? 3. Jadi 15 dikurangi 8 adalah 7. 9 dikurangi 4 adalah 5 dan 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurangi 148 adalah 257. Ingat jadi dimulai dari kiri dulu ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal cerita. Sama seperti kemarin, kita hanya mengulang saja. Yang di sini operasinya campur ya. Ada pengurangan dan penjumlahan. Seperti kemarin, kita harus membaca soal cerita ya dengan saksama, kemudian kita tuliskan apakah itu penjumlahan atau pengurangan dulu. Ya, kita harus memahaminya. Kemudian kita hitung dengan benar. Nah, ayo selesaikan soal berikut. Nah, ini hanya latihan soal saja ya. Anak-anak coba disiapkan buku tulisnya buat menghitung ya. Di sebuah toko kue terdapat 105 lembar isi abon dan 129 lembar isi daging. Sebanyak 98 lembar sudah terjual. Berapa sisa lembar yang belum terjual? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ada kata-kata apa itu anak-anak? Kira-kira penjumlahan apa pengurangan ya? Coba dikerjakan latihan ya sendiri. Boleh di skip. Nah, kita lanjut sekarang ke pembelajaran 6 ya. Kita sekarang belajar membuat soal cerita. Kalau tadi kita mengerjakan soal cerita, kalau ini kita membuat soalnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Kita yang membuat soalnya loh anak-anak. Nah, kita yang pertama harus memperhatikan operasinya dulu ya. Di sini ada ciri-cirinya, kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan. Itu contohnya adalah diberi ya. Saya mempunyai 5 buku, diberi ayah lagi 5 buku. Nah, itu penjumlahan. Kemudian membeli lagi ya. Saya punya 5 buku, membeli lagi lah, itu penjumlahan juga. Atau banyak gabungan. Ya. Itu ciri-ciri dari kata-kata penjumlahan. Sekarang ciri-ciri kata pengurangan bagaimana? Ada diberikan kepada, saya punya 5 buku, diberikan kepada adik, 2 buku lagi. Ya, kemudian sisanya, boleh sisanya itu berapa, selisihnya berapa, dan terjual. Nah, nanti ada contoh-contohnya sendiri ya. Pastinya diingat-ingat kata-katanya ya anak-anak. Nah, sekarang coba kita melanjutkan ya. Contoh berikut. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasi hitung 175 dan ditambah 100 dikurangi 250. Nah, itu ada contohnya bagaimana cara kita membuat soalnya. Boleh di toko buku, di di toko pensil atau di toko apapun. Menggunakan buku boleh, tas. Nah, di sini Bu Cahya menggunakan di toko buku ada persediaan 175 buku tulis. Nah, berhubung itu penjumlahan, jadi Bu Cahya pakai membeli lagi. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku. Ya, jadi Bu Cahya menggunakan kata-kata yang penjumlahan tadi. Milih salah satu. Jika buku terjual, nah terjual pakai yang pengurangan 250 buah. Berapa banyak buku sekarang?
Seperti itu contohnya ya. Jadi anak-anak bisa memilih ciri-ciri kata-kata penjumlahan ataupun kata-kata pengurangan menyesuaikan soal yang diberikan tadi. Paham anak-anak sampai sini? Ya, Bu Cahya harap semuanya paham, mengerti. Sekarang saatnya kita latihan soal ya. Terima kasih.